Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Gusti Pangesti dari kelas A319 NPM 191446081. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas ujian akhir semester saya tentang mata kuliah PPKN SD 1. Untuk jawaban yang nomor 1 yaitu memilih 3 kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu tentang polemik RUU HIP. Yang kedua, peran WHO dalam mengatasi pandemi virus corona. Yang ketiga, isu PKI di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kasus yang pertama yaitu polemik RUU HIP. Setelah RUU Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU ini telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. RUU HIP merupakan usulan dari DPR RI. RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak pihak menyoroti adanya konsep trisila dan eksila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua, konsep tersebut termaktub dalam bab 2 pasal 7. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris MUI Anwar Abbas. Merasa Pancasila menjadi trisila dan eksila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa negara sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh, tak bisa dipisahkan, urutannya pun tidak boleh diubah. Untuk kasus yang kedua yaitu di tengah pandemi virus corona, banyak pihak mempertanyakan peran Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Bagaimana sebenarnya peran WHO? Berawal dari Wuhan, Cina, virus corona atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 secara global saat ini telah menyebar di sekitar 170 negara di dunia termasuk Indonesia. Meskipun WHO banyak dikritik oleh berbagai kalangan sejak 10 tahun yang lalu, WHO sudah mempersiapkan kesiagaan menghadapi pandemi. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin untuk COVID-19. WHO membuat platform untuk kerjasama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses, dan sebagainya. Menurut Budiono Santoso, sudah ada 115 kandidat vaksin di seluruh dunia dan 5 sudah memasuki tahap pengujian klinis. Namun hal yang penting dan ditegaskan oleh WHO adalah untuk melakukan berbagai cara dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa manusia. Clear message, pesan yang jelas dari WHO adalah menyelamatkan nyawa orang, jadi prioritas pertama adalah saving lives. Menyelamatkan nyawa orang yang dimaksud adalah menyelamatkan populasi dari mortalitas. Untuk kasus yang ketiga yaitu isu PKI di Indonesia, akibat tanpa kepedulian semua pihak, gerakan PKI melenggang di antara kegaduhan masalah COVID-19. Hal ini terbukti lambang dan bendera PKI mulai muncul tanpa ada yang memperhatikan. Padahal, sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, jelas tidak ada ruang bagi PKI untuk bisa tumbuh di Indonesia. Karena itu, ketika mulai muncul gerakan ini jelas suatu pelanggaran konstitusi Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan spirit agama, artinya juga menolak terhadap ajaran komunisme yang bersifat etis. Gerakan ini diduga tersusun secara sistematis mulai tahun 1998 yang menghapuskan gerakan G30 SPKI. Akibatnya, anak-anak tidak mengerti lagi tentang bahaya komunis PKI. Jika dicermati, anak taman kanak-kanak hingga sarjana yang lahiran 1980-an dapat dipastikan tidak mengetahui tentang PKI. Kemudian pada gilirannya, saat ini lambang PKI malah
dianggap sebagai tren bagi anak-anak muda. Kondisi seperti ini tentu sangat berbahaya. Kemudian berlanjut yang saat ini mulai masuk ke dalam ranah konstitusi, tentunya dengan harapan yang membuka ruang bagi komunisme agar lebih leluasa. Karena itu, segera menyadari bahwa sudah di depan mata hadir bahaya laten komunis tanpa disadari bersama. Untuk jawaban yang nomor 2, yaitu menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk pemecahan masalah. Untuk yang kasus yang pertama, yaitu menurut saya tentang permasalahan RUU HIP, banyak masyarakat yang tidak setuju karena konsep Pancasila yang akan diganti menjadi Trisila dan Eksila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi dan dasar falsafah negara. Karena banyak yang merasa aneh dalam RUU HIP, ini tentang mengatur persoalan Pancasila padahal Pancasila adalah sumber hukum itu sendiri. RUU HIP ini jika akan terus dibahas akan menjadikan memanasnya konflik di Indonesia, maka dengan pemerintahan menundanya memang sangat baik karena akan meredakannya. Apalagi dengan jadinya RUU HIP ini akan merusak dan mengganggu Pancasila apabila masalah ini terus dibahas, mengingat saat ini Indonesia sedang berjuang melawan virus corona yang menjadikan masyarakat tidak tenang dengan adanya RUU tersebut. Untuk kasus yang kedua, WHO merekomendasikan Indonesia lakukan 8 tindakan hadapi virus corona yang disampaikan ke pemerintahan Indonesia. Menurut saya, kebijakan yang dibuat oleh WHO sudah cukup baik, apalagi dengan didukung oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan kini sudah berfokus pada kebijakan pencegahan dan pembatasan. Prioritas pemerintahan masih belum jatuh terhadap cara penanggulangan dan perbaikan. Contoh kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu subsidi yang diberikan untuk memastikan bahwa mereka tetap bisa hidup dengan normal meskipun tidak bekerja secara langsung. Langkah ini memang perlu diapresiasi mengingat kerentanan mereka dalam konteks sosioekonomi. Namun langkah ini dianggap masih belum bisa menangani tentang virus corona. Oleh karena itu, maka cara mudahnya bagi kita harus mematuhi penyampaian dari WHO mengenai 8 tindakan yang sudah dibuat dan disetujui oleh pemerintahan Indonesia. Untuk yang ketiga, isu PKI di Indonesia saat ini kita sebagai masyarakat Indonesia sedang bersama melawan virus COVID-19. Menurut saya, melihat dari berbagai sumber bendera PKI mulai muncul di berbagai daerah yang itu tanpa kita sadari, apalagi dengan kasus RUU HIP yang perlu ditanyakan. Padahal kita hidup di negara yang mayoritas beragama Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan spirit agama artinya juga menolak terhadap ajaran komunisme yang bersifat etis. Gerakan ini awal munculnya banyak yang mengingat saat tahun 1998 yang menghapuskan film G30 SPKI ini sangat merugikan generasi penerus karena tidak tahu bagaimana kejamnya PKI pada masa itu. Sebaiknya dengan ini, jika merasa ada di daerah sekitar tanda-tanda PKI, segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk jawaban soal yang ketiga, yaitu untuk mereda dan mengurangi konflik yang ada sebagai pemerintahan mencabut tentang RUU HIP itu sendiri karena semakin banyak konflik menjadikan kekacauan ketatanegaraan di negara Indonesia. Untuk itu, hal yang dilakukan yang pertama yaitu segera menyelesaikan kasus ini. Jika saat ini ada pandemi COVID-19, maka sebaiknya membuat jadwal tentang permasalahan ini bisa didapatkan media online. Yang kedua, memperbaiki dan menenangkan masyarakat yang tidak setuju dengan RUU HIP. Memfokuskan keadilan dengan menerima pendapatan dan masukan masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan RUU HIP, oleh karena itu berarti Pancasila sedang dalam bahaya. Yang kelima, dengan mengutamakan masukan dari beberapa sumber masyarakat
yang mengusulkan dan tidak mendebatkan kalau usul tersebut sudah bagus, kenapa tidak segera memberi argumen kepada masyarakat agar tetap tenang dalam kasus ini? Untuk kasus yang kedua, langkah kerja nyatanya yang pertama yaitu memperluas deteksi kasus secara intensif serta pelacakan kontak untuk mengetahui secara pasti di wilayah Indonesia mana saja yang terjadi penularan aktif. Yang kedua, pemerintahan perlu mengubah prioritas pengeluaran dalam anggaran yang perlu dialokasikan untuk menangani pandemi secara dampaknya ke kelompok rentan. Yang ketiga, pemerintahan perlu melonggarkan keterbatasan defisit pada saat anggaran dalam negeri tidak mencukupi. Yang keempat, pemerintahan produksi sementara dengan kompensasi. Pemerintahan dapat menjaga kelangsungan bisnis dan keselamatan para pekerja secara bersamaan. Yang kelima, memastikan bahwa suplai dan substitusi barang pokok, peralatan medis yang dibutuhkan dan obat tercukupi. Untuk kasus yang tiga, langkah yang pertama yaitu segera menindaklanjuti kelompok ini dengan hukuman sesuai undang-undang. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang mengutamakan Pancasila, sedangkan PKI tidak mengenal adanya Tuhan sehingga tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, gerakan komunis ini yang dengan kekerasan sehingga menimbulkan konflik dan kekuasaan maka harus segera menghentikannya. Yang keempat, adanya PKI juga menyebabkan kekurangan hak asasi manusia yang ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena tidak dapat menyampaikan haknya. Yang kelima, pemerintahan dan kepolisian harusnya lebih keras lagi dan dalam memerangi hal ini. Tentunya soal jika dibiarkan lama maka Indonesia perlahan akan hancur dimakan warganya sendiri dan tidak mengenal ketuhanan. Jawaban soal nomor 4 untuk kasus yang pertama yaitu segera memecahkan masalah yang ada walaupun dengan media apapun. Lebih cepat lebih baik karena RUU HIP bermasalah secara substansi dan urgensi, karena itu hanya akan menambah kegaduhan. Pemerintahan segera mencabut, DPR tidak usah membuat RUU serupa lagi. Masyarakat di Indonesia tidak setuju, pasti takut kalau RUU HIP tersebut memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia. Dengan adanya RUU ini menyebabkan konflik ideologi di Indonesia yang menjadikan tidak nyaman dengan sistem pemerintahan saat ini. Untuk kasus yang kedua, yang pertama, pemerintahan harus tegas dengan kebijakan yang sudah dibuat mengenai protokol kesehatan dan untuk wilayah yang aktif penyebaran virus harus diperketat dan harus adanya PSBB yang dijalankan serta dipandu oleh pemerintahan yang ada di wilayahnya. Pemerintahan harus berfokus dan lebih mengutamakan kepada masyarakat perekonomian ke bawah dan mempedulikan sektor yang sangat terkena dampak pandemi ini. Untuk saat ini, penanganan pandemi penting untuk diutamakan terlebih dahulu meskipun perekonomian memburuk dan defisit anggaran semakin membesar. Jadi pemerintahan harus lebih mementingkan mengenai bagaimana penyebaran virus ini bisa menurun. Penghentian kegiatan ekonomi untuk sementara yang cepat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi saat masa pandemi telah usai. Pengorbanan jangka pendek diperlukan untuk keberlangsungan perekonomian dalam jangka panjang. Yang terakhir, dengan tidak melonjaknya harga peralatan medis untuk mencegah maupun obat-obatan. Untuk kasus yang ketiga, yang pertama adalah pentingnya hukum secara adil, di mana kita hidup di negara hukum tetapi masih ada hukum yang bisa dibeli. Jika hukuman PKI ini masih bisa digoyang, apa tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat yang lebih menanamkan nilai Pancasila? Yang kedua, di Indonesia adalah negara dengan jumlah beragam agama Islam dan mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Jika PKI dibiarkan dan kelompok mereka tidak mengenal adanya Tuhan, apakah hal ini dapat sesuai dengan masyarakat? Kejamnya PKI menjadikan hancur secara perlahan di daerah yang dikuasainya. Yang ketiga, kekerasan, hal yang tidak bisa dilakukan karena dalam agama sendiri tidak menyuruh, bahkan dilarang keras. Adanya PKI ini sangatlah tidak valid karena akan
memisahkan dan menjadi negara yang tidak beraturan. Maka dengan itu segera menyusut PKI di Indonesia dengan tuntas. Yang keempat, menjadikan hancurnya hak masyarakat untuk berpendapat dan menerima haknya. PKI tidak menerapkan hal itu. Apakah gunanya moral selama ini yang dijadikan baik untuk saling menjaga dan menghormati, tetapi dengan PKI semaunya sendiri? Yang kelima, segera lebih bagus pemerintah dan kepolisian karena memang pihak yang berwajib dan dalam memerangi gerakan ini, gerakan yang merusak dari segi teologi, ideologi, sosial, politik, dan sejarah yang diajarkan. Paham ini sangat bertentangan dengan ajaran Indonesia sebagai negara Indonesia dan berideologi Pancasila. Sekian penyampaian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.